datang di channel Branda Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Teman-teman, setelah lama sekian kita nggak jumpa, akhirnya kita ketemu lagi balik di video ini. Jadi video kali ini kita akan mendatangkan seorang selebgram, asal Bangli tentunya. Dan beliau udah cantik, berbakat, muda lagi. Jak serem kan saya. Yang paling penting adalah beliau ini berani banget ngepost di sosial medianya dengan foto-foto yang seksi. Wow. Jadi seperti apa kita perbicaraannya? Jadi kita akan simak lewat cuap-cuap ataupun tanya-tanya dengan selebgram Bali asal Bali, yaitu si Herlinda. Oke, jadi gimana kabarnya? Oke, sukses sama tahun. Ya, jadi gimana kabarnya? Ini setelah gini nih. Kemarin kita udah kontek-kontekan di Instagram. Jujur aku pertama kali di kontak di Instagram tuh gimana ya? Ada siapa nih selebgram ternyata ada. Kita muridku. Ini aja ingat aku kita Instagramnya kontak. Iya. Pak Rano, aku tuh udah follow Bapak dari dulu. Oh, maaf. Tapi aku unfollow lagi, aku follow lagi baru tak DM. Supaya masuk pemberitaannya. Oke, terima kasih. Jadi sempat di-unfollow. Sempat dulu di-unfollow kalau udah di-follow terus di chat kayaknya nggak masuk nih. Oh gitu, ya. Unfollow dulu, follow lagi baru gini. Maaf. Jadi sekarang kesibukannya apa nih untuk hari ini? Kesibukannya? Yap. Jadi hari Sabtu sih sibuk loh. Kesibukannya sekarang kuliah, konten YouTube, photoshoot, MC, DJ, punya salon. Bentar dulu, kita boleh nanti setelah punya salonnya. Tapi sebelumnya pengantarnya adalah beliau ini adalah selain seorang selebgram, dia juga adalah seorang YouTuber. Wih, udah berapa follow subscriber tuh? Sebenarnya untuk YouTube pertama nih namanya Petualang Cuantik Channel itu. Cuantik Channel gitu ya? Kalau cantik kan biasa. Iya. Soalnya kita di YouTube tuh cuan, kita mencari cuan sehingga cuantik. Betul bukan cantik. Oke. Petualang cantik kan biasa. Kalau petualang cuantik itu kita specifically emang mencari cuan. Oke, tapi ini konsepnya memang petualang gitu. Petualang. Di sana tuh udah sampai 192 atau 194 ya subscriber. 194.000 ya? Iya. Gila tuh, berapa adsense tuh yang dapat nanti? Oke, tapi ini memang basically Herlinda ini selain muda dia memang cantik banget ya, karena dari gak make up pun dia udah cantik banget. Dan kalau dibandingin emang si Lucinta Luna kalah ya. Iya, aku tuh adiknya. Adiknya Lucinta Luna. Oh iya, Lucinta Luna. Ya palingan lagi 2 tahun nih tirus. Oke, jangan operasi dong. Tapi emang dari face look nih ala-ala Korea gitu ya, kayak si Lisa Blackpink apa Black Mamba. Banyak yang bilang katanya mirip Dita Karang. Iya, Dita Karang ya, yang dari Denpasar, asalnya dari Denpasar kan, tapi ini bedanya Dita Karang. Kayak tak kita Dita Kering. Dita Kering sama Moni Body. Iya. Tapi sekarang itu tuh kan channel YouTube pertama aku tuh lagi ada sedikit problem. Oh, problem. Jadi teman-teman nggak usah mengunjungi channel YouTube yang itu karena udah hilang ya. Udah hilang. Jadi channel YouTubeku yang baru itu Herlinda DJP Official. Oke, atau bisa lihat di bawah ini ya. Oke. Itu baru 18,8. Semoga ntar udah 19.000 ya. 18,8 tuh dari berapa minggu tuh? Itu tuh 3 bulan kok itu. 3 bulan. Tapi AdSense-nya cepet tuh. Dapat AdSense kayak ngepost 4 video tuh udah lengkap semua. 4 atau sampai 7 nah, pesin salah bilang aku. Oke. Dalam 3 minggu sampai sebulan tuh udah terpenuhi syarat untuk AdSense. Oke, keren. Emang ya kalau seorang selebgram tuh gampang banget mencari masa buat mensupport ya. Oke, ini lebih sibuk di Instagram atau lebih sibuk di YouTube deh? Lebih sibuk di kuliah. Oke, kuliah juga. Kuliah? Semester berapa, Ke? Semester berapa? Semester 4. Enggak, 6. 6 udah. Jurusan apa? Manajemen bisnis pariwisata. Asik, manajemen bisnis pariwisata. Jadi ini makanya Bali dong kan kayaknya. betul banget. Karena kita juga mau observasi ke daerah wisata untuk mengembangkan destinasi wisata yang di setempat ya kan. Oke, benar. Jadi juga harus punya kerjasama dengan influencer ataupun tempat-tempat kayak gini ya. Jadi kita ada syutingnya di Jima Cafe teman-teman. Ntar mau di-endorse nggak? Oke, mau di-endorse apa enggak ini sahabat yang punya. Jadi di Jima Cafe bisa kalian kunjungi di alamat link di bawah ini ya. Oke, lanjut. Jadi ini kesehariannya tuh ngapain aja. Jadi selain buat konten tuh nih,
karena kita apa ya berbicara masalah era digital di globalisasi seperti ini itu tidak luput dari konten kreator dan perdigitalisasian. Nah ini gimana nih untuk dirimu sendiri nih? Kalau kesibukan Herlina sehari-hari itu ya terdepannya kan itu kan. Iya. Kesibukan Herlina sehari-hari itu kuliah rajin. Yakin nih? Sabtu Jumat, kalau salah IPK tertinggi, Asik. ranking 1 umum. Orang beda loh stylenya Herlina di luar saat udah di kampus. Oh gitu. Sampai teman-teman Herlina yang buka Instagram Herlina itu nggak tahu itu orangnya ya. Oh. Mereka nggak tahu aku tuh kuliah di sana. Kalau misalnya style kuliah gimana sih, seksi Style gitu juga nggak? enggak, kalem. Terus rok tuh teman-teman mungkin pada dipotong ya aku enggak, biarin aja di bawah lutut. Oke, terus kalau pakai jasnya lama atau gimana? Harus gobiol itu nggak Harus pakai? gobiok-gobiok, harus sing dari ketat, sing demen. Soalnya kayak punya dua kepribadian. Kepribadian sekolah. Pribadian ganda. Iya, kayaknya loh. Kepribadian sekolah kuliah tuh harus beda dengan kepribadian kita keluar atau manggung. Tidak boleh disamakan. Manggung, nih gimana nih? Jadi kerja di part time juga nih? Kan aku nggak DJ. Nge-DJ, Manggung kan? gila. Udah nge-DJ, udah jadi YouTuber, kurang apa lagi nih sosok yang satu ini, tapi memang menginspirasi banget. Jadi kita kulik-kulik dulu dari seputaran jadi selebgram nih. Apa sih suka dukanya jadi selebgram buat seorang Herlina itu sendiri? Karena dengan follower yang sebanyak ini, jadi perjuangannya banyak banget. Aku aja mentok di 5.000 loh. Nih udah segini banyaknya, berapa sekarang loh? 67-an lebih ya, ribu ya. Tahan dulu, aku lupa juga berapa. Kalau Instagram aku nggak pas gini soalnya kayaknya kalau nggak salah 67,7,8,9. Itu lumayan nominal yang banyak banget. Kalau udah bikin negara itu udah bisa loh. Karena penduduknya banyak banget 60 juta. Jadi kita akan berbicara masalah ini seputaran, kita ngulik-ngulik dulu ya. Karena zaman dulu jadi seorang selebgram mungkin beda dengan selebgram yang sekarang ya. Karena kalau dulu sebelum adanya TikTok, Instagram itu udah mulai gimana ya, harga satu instastory aja bisa, si Lucita Luna loh, harga satu instastory per 24 jam itu bisa sekitaran kalau nggak salah 124 juta loh per hari. Si Raffi Ahmad beda tarif lagi, dan satu feed beda lagi loh. Nah ini seorang Herlina dengan follower yang udah sebegitu banyaknya, kira-kira gimana nih? Kalau Herlina ya fleksibel banget loh orangnya, kayak nggak cukup bos matok gitu. Biasanya kalau betimpa, saya aja mau dia collab gitu kan, kayak aku dapat feedback, lu dapat feedback. Betul. Kadang-kadang gratis ke bang. Ini baru jiwa penolong banget nih ya. Tapi ya udah kalau kita ngomongin sama-sama bisnis itu beda. Satu feed biasanya 1 juta, itu bertahan cuma sampai sebulan untuk di feed. Untuk di feed. Kalau Instastory? Stories 100 sampai 100 ribu. Dan itu tidak menerima game slot, tidak menerima endorse-endorsean 21++. Iya. Pokoknya syaratnya. Kalau games tuh kenapa nggak menerima games? Padahal itu kan juga yang banyak dicari gamesnya. Games lo berani bayar 300.000 sekali story pusing kanggo. Kenapa? Sing bani. Kenapa? Kan game tuh wajar dong orang main game kan. Game slotnya itu yang ini. Yang menurutku kayak menjadi sorotan sekarang. Betul sih. Banyak banget money laundry, banyak banget ini itu kan. Dia sana jujur kayak ngerasa ketakutan. Kalau seumpamanya game Candy Crush ya. Iya. Yang kayak game zombie yang biosecond tapi kan Jani misi game terus misi slot. Dia asal nama jajarin gitu lah. Iya. Lumayan bersahabat banget nih harganya seorang Herlina dengan satu Instastory. Harganya mulai dari 100.000 sampai beberapa ratus ribu. Itu tergantung dari komunikasi ya. Pakai manajer nggak? Pakai. Oke, keren. Itu yang tadi aku papi tuh salah satu timku. Dia di mana sekarang? Dia di salon. Salon saya lagi full book hari ini. Keren banget. Salonnya apa nih? Boleh dong di salon bisa dikunjungi. Darah Nails by Herlina. Oke, Darah. Nanti bisa ini kalian. Ini nih hasilnya nih. Kayak gini. Ini kelas tapi sih kemarin parkiran mobil. Manual rem tangan tuh adik kelas gitu. Oke, jadi bisa kalian kunjungi di sini ya. Nah nih di Instagram nih kan banyak banget postingan kamu belakangan ini. Kemarin gua tanya nih. Saya yang belakangan ini banyak postingan itu. Belakangan ini. Iya. Viral banget di sosial media karena sempat orang-orang tahu tuh image-nya si Herlina ini yang pakai bikini itu ya. Nah kayak gini nih, kayak pakai bikini, ada yang ini, ada yang ini juga nih banyak banget postingannya di Instagram yang berani memakai itu. Kenapa berani, Cuk?
Sebenarnya ya kalau dibilang berani atau enggak tuh fleksibel tergantung tempatnya. Betul. Setiap sosmed pun sebenarnya mereka punya peraturan masing-masing. Betul. Baik Instagram maupun YouTube. Iya. Mereka tuh sebenarnya kayak 2 Instagram yang kalau kita main-main akun kita bisa langsung hilang. Sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar daripada kita loh, admin Instagram sama admin YouTube. Betul. Soalnya gini, kalau kayak di Instagram ya kita pakai pakaian renang tidak pada tempatnya, sehingga kena pelanggaran. Oh langsung dia. Langsung kena pelanggaran. Oh maksudnya di bandit gitu loh gimana? Di bandit, hilang atau bisa sebulan akun kita tuh kayak nggak bisa di approve lagi untuk dipakai lagi itu? Nggak sih dipakai ya, kayak kena pelanggaran selama sebulan. Oh nggak boleh lagi dulu ya? Kayak nggak bisa dipakai ya, bisa dibilang gitu ya. Soalnya pernah nih iseng ngeposting yang terlalu seksi, tapi itu pun tak privasi ini ya, yang bisa lihat tuh cuma Herlina aja. Untuk akun Herlina di bandit loh. Mereka tahu. Padahal nggak dipublish loh. Nggak dipublish. Tapi dipublish hanya untuk dilihat oleh yang punya. Iya itu kan kecuali untuk saya, hanya untuk saya. Hanya untuk Nah, saya. nih dengan konsep seperti itu nih ada pemotretan nih atau gimana? Ada pemotretan, ada endorse dari bikini. Enggak, bikini tidak menerima endorse. Kemarin sempat ditanya, gimana tuh biar dapat followernya naik? Tenang Pak, gampang. Bapak pakai aja bikini. Gila ya. Jadi Tapi kalau dibilang bikini nggak nerima endorse, nggak semua brand yang aku gituin ya. Kalau brand-brand yang jadul agaris gitu, cedanya nggak sih yang menerima. Kalau masih sopan bikininya, ada emang bikini yang sopan, ada emang bikini yang terlalu terbuka. Yang terlalu terbuka itu tidak menerima. Yang bikini yang sopan masih menerima. Oke, dan nih ceritanya kamu juga berbikini di pantai-pantai seperti yang kayak ini ya kan? Ya kan? Nah, nih Indah-indah pokoknya di pantai. Di pantai. Kalau ditukar-tukar gitu gimana sih bikini juga? Tergantung tuh ya. Aku tuh kalau ketukar-tukarnya seumpamanya nah di Bali kan jelek-jelek kadang-kadang bayunya menrame tukar itu juarian sebenarnya. Soalnya gini, kalau enggak orangnya, manusianya yang banyak ya gitu yang banyak. Percaya tuh beda awalnya. Mending banyak ada orangnya. Kalau seumpama nih rame, nak ngidang sing bikinnya ngon swimsuit pakai. Kan ada yang kayak segini itu, ya kayak beda lah dengan bikini. Kalau bikini kan beda 1, 2 gitu. Kalau ini jadi 1 gitu kan. Keren banget ya. Aduh, terus nih Onen so ngomong foto. Sombong amat. Lagi. Terus kalau apa sih namanya? Nah, kedijo kan di mana? Ini kalau di bikini itu kan ada misalnya di tempat sungai kayak gitu nih. Sedangkan kalau mensepi itu lihat dulu suasananya. Nah, Herlina percaya juga sama hal seperti itu. Iya, betul. Kalau udah jelek rasanya jangan yuk. Betul banget ya. Gitu. Karena Kita kayak saling menghormati alam ada dan alam nggak ada juga. Tadi katanya sempat swimming juga tadi. Iya, di Suganing. Oh, di Suganing Mana sih, Bi? Oleh gigi sih mana soalnya? Oke, jadi di Suganing Bangli tadi udah sempat swimming sama teman. Itu pakai bikini juga. Tim. Terus berarti pakai bikini di sana? Sepi baru ada bapak-bapak kan ngajak kedua beragam jualan di sana. Oh iya. Terus gininya apa namanya? Pas kalau tanggapan orang tua gimana sih pakai bikini? Udah tahu orang tua udah tahu tuh foto-fotomu di Instagram. Instagram sih. Taruh lu online kan itu ngomongan. Udah lalu. Oh iya, oke. Malah kan dijana di Instagram kan ya. Jangan terlalu lama, Cuk. Nanti ya, gitu dah. Seru. Kalau di Instagram itu kan emang ada kayak pelanggar-pelanggar gitu. Itu harus diperhatikan juga di YouTube sama juga. Kalau di YouTube pun ya ada yang namanya sebelum kita publish video kalau udah monetisasi itu ada dolar hijau, dolar kuning, dolar merah. Iya. Nah, kita tuh kalau posting tuh aku saranin privasiin dulu. Untuk pribadi dulu. Iya. Terus kita hidupin dolarnya. Kalau dolar itu kuning, angkut aja. Edit ulang. Edit ulang. Hebat ya, keren-keren. Ini ilmu udah buat kita semua juga. Ini ilmu buat teman-teman semua nih. Kadang-kadang kan dolar langsung kuning dibiarin. Terus kayak endingnya ngepost video berikutnya lagi kena dolar kuning. Gitu tuh kalau udah kena dolar kuning tuh berarti akun kita tuh ditinjau oleh mereka. Supaya aman hapus aja tuh videonya. Posting lagi yang baru. Kalau dolar hijau berarti aman, lanjutkan terus. Tapi dah udah pidana wah cepok sana dolar kuning. Hebat. Karena ada anak kecil ngomong bakat lah, so hapus tuh anak kecilnya tuh endingnya
Oke. Begitu Pak. Pokoknya kalau kita ngomongin sopan atau enggaknya, Instagram dan YouTube sudah punya peraturan mereka masing-masing. Iya betul. Yang penting kan tidak berbau sara dan konten-konten yang negatif ya. Bahkan kalau berbau seperti itu pun mereka udah memperingati kita. Seperti nggak di YouTube udah kuning, udah merah. Kalau di Instagram langsung bendet. Betul banget, apalagi di TikTok belum gini udah ya kan. Di TikTok aku nggak bisa main TikTok. Oh, kenapa? Karena itu lebih menjanjikan loh. Aku menjanjikan menurutku ya semua aplikasi itu sama. Betul. Tapi kalau kita terlalu ngambil semuanya nggak berjalan ya. Oh iya. Beberapa aja. Okay. Tapi bener-bener kita kunin. Betul banget. Oke, jadi kita akan bakal ngepoin ini di pembicaraan selanjutnya terkait dengan opini orang tuanya. Gimana sih tanggapan orang tua ketika sebegitunya seksinya di Instagram dengan bikini bottom. Ya, gimana nih? Kan kalau orang tuanya Herlina, sudah masalah kok. Orang tuanya Herlina sendiri tuh dulu sempat melarang keras. Endingnya kayak janji lah Herlina. Itu tuh hanya untuk pekerjaan, untuk naikin nama. Terus? Kalau sometimes ada kejadian yang tidak diinginkan, Herlina nanggung. Tapi kayak Herlina bakalan berjanji tidak akan ada apa yang terjadi semasih Herlina punya orang tua, semasih Herlina didukung oleh orang tua, Herlina bakalan memberikan yang terbaik. Tuh berani berjanji seperti itu Herlina. Bahkan Herlina ngomong kalau emang Herlina ada bikin salah, ada hal-hal yang nyeleneh sekiranya kayak di luar kendali orang tua, jak sodang di mana? Nggak, bukan itu sih, cuma endingnya ya kan, bukan itu sih yang diharapkan, cuman kondisi orang tua ketika menerima nggak postinganmu seperti itu di Instagram dengan bikini? Batasi. Oh, dibatasi Aja. Biar beliau tidak melihat gitu ataupun mengetahui postinganmu kayak yang bikini gitu. Enggak, bukan batasi kayak gitu. Tapi kayak jangan lebih sering gitu loh. Dan lebih, kayak pada tempatnya. Beda halnya kalau kita bikinian di pantai itu kan emang udah sewajarnya. Iya, sewajarnya. Betul banget sih. Kalau kita bikini tempat soleh-soleh baru menjadi. Kita bikini ke pasar. Ya tuh, beda. Konsepnya kan salah. Oke. Berpakaianlah yang tepat. Betul. Pada tempat yang tepat. Oke. Itu harus prinsip. Beda halnya kalau masa iya jadi ke pantai mau daster panjang atau benseng lah suka gitu. Oke. Tapi pernah nggak nyeleneh ke tempat-tempat umum kayak Indomaret kayak apa? Enggak lah. Enggak. Siapa tahu ada challenge-nya ya kan untuk kesini. Boleh kalau ada challenge-nya. Harus bayar berapa tuh kalau challenge gitu? Enggak nih lah. Oke. Masih waras ya. Masih waras sih enggak nih gitu lah. Enggak mau. Terus nih dari per Instagram kamu nih udah jadi selebgram, bangga nggak sih jadi selebgram? Kayak dibilang bangga ya. Soalnya kalau kita menaikkan engagement untuk diri kita sendiri, bakalan banyak orang yang mencari. Iya. Mencari dalam hal pekerjaan. Betul banget. Karena semua selebgram itu punya brandingnya masing-masing ya. Cara nge-branding diri sendiri itu kan beda-beda. Ya. Kalau Herlina tuh memang seperti itu cara nge-brandingnya. Yang penting di tempat yang tepat, ya naik Instagramnya Herlina kan banyak job-job. Betul banget. Gitu. Tapi suka dukanya jadi selebgram apa sih? Suka dukanya. Yang suka dulu deh, yang sukanya dikenal banyak orang pasti. Dikenal banyak orang. Dan dapat promote ataupun kesana kesini tuh cepat. Terus kayak endorsement banyak, kerjaan masuk. Banyak dapat fans loyal. Asik. Kayak mereka tuh habis lihat kontennya Herlina, biasa kayak ngechat, Kak boleh nggak aku transferin kamu buat uang jajan? Banyak fans yang loyal itu, kayak abis aku posting, Kak boleh nggak aku minta rekeningnya? Aku mau ngasih kamu nih biasa. Asik, keren banget ya. Pengen kapan ya gua sama itu. Jadi kalau dukanya di mana nih? Kalau dukanya itu kan pasti dah yang wah gimana gitu ya. Kalau dukanya baca aja komenku sendiri. Gimana? Hujatan membanggakan. Serius lo dapat hujatan? Iya, tapi kayak kalau hujatan tuh jangan dihapus komennya tuh. Komen itu yang menaikkan. Oh iya. Orang-orang tuh baru lihat video kita pasti lihat komennya. Betul. Kalau jelek-jelek komennya mereka ikut komen nih. Otomatis naik video kita. Oh iya. Malah kalau bisa hal-hal jelek tuh semuanya aku dihujat, pakaiannya kayak gini banget. Oke, makasih ya, sehat selalu. Jawab ya kayak gitu. Nggak cepet naik komennya. Kelihatan kita bijaksana dalam menghadapi situasi seperti itu. Kalau kita dapat hujatan terus dimatiin komennya kan bisa. Susah naik. Jadi tips
buat kita ya, buat naikin akun follower ya. Biarin aja dihujat. Biarin aja dihujat. Tapi kalau kuat silahkan balas dengan baik-baik. Tapi kalau nggak kuat biarin aja, matiin aja notifikasinya. Tapi di bikini itu banyak hujatan yang jaga juga. Banyak. Mau lihat. Ntar kita lihat suasananya yang ada di bikini ini, yang ini tuh banyak banget. Jadi kalian silakan deh searching dan baca sendiri di kolom komentar. Tapi gimana tuh menyikapi apa sesantai itu seorang Herlina menyikapi itu? Sesantai itu emang loh, apa aku tuh mikir kok orang-orang jahat sama aku ya, padahal aku nggak apa-apain, cukup sesimpel itu. Iya, berarti aku ada salah. Kadang-kadang orang sok suci banget kelakuannya, belum tentu yang apa namanya berphotoshoot kayak gitu kelakuannya nggak beradab ya. Justru kadang-kadang orang-orang yang diam itu malu-malu. Kita nggak tahu. Iya, itu kita nggak tahu apa isi otak mereka. Kayak intinya ya yang tahu diri kita kan kita sama Betul aja. Ya udah, biarin aja kayak gitu. Kalau orang yang ngejelekin, kalau kita balas lagi jeleknya dia kan -1, yes. Aku -1, dia -1. Yes. Aku pengen bikin kamu minus, aku pengen diriku plus. Mantap banget ya. Kesel banget seorang Herlina ya. Jadi terus sampai di detik ini udah apa sih yang bisa kamu raih dari jadi seorang selebgram itu? Dapat beli apa aja nih? Dari dulu tuh lumayan. Kalau beli ya nggak begitu. Kalau mikirin Herlina pengen beli rumah, pengen beli ini itu, udah orang tua. Pengen beli mobil, udah orang tua. Motor, udah orang tua. Emang kebanyakan uangnya disimpan untuk diri sendiri buat deposito. Palingan dari tahun ini aja, kayak bulan pertama aku uangnya tak depositin juga ya, sekitar 20-an. Hebat sekali nih remaja muda yang satu ini. Terus kayak bulan kedua beli ini guys. Asik. Bulan kedua beli ini ya, ini dulu ya, papi dulu. Ini dulu, bulan kedua beli ini. Ini tuh nilainya lumayan. Lumayan. Berapa ada kita spill dulu. Gelang emasnya berapa gram tuh? Berat emasnya ini sekitar, tebak berapa? Kalau bentukannya segini. Kalau bentukannya segitu berapa? 20 ya? Nggak tahu nih. Nggak punya soalnya segitu 50 ya? Enggak. Oh berapa? 33 atau 34? 34. Berapa tuh kalau dirupiahin? Kalau dirupiahkan itu sekitar ini kan nggak yang gini banget ya, nggak yang 22 tapi 16. Tapi pas aku berhitung kan yang harganya lumayan. Iya. Nah, siapa mendengar nominal? Berapa? 27. 27 itu seharga ekor. Keren banget ya. Banget ya. 27. Terus bulan ketiga kemarin beli HP boba. Boba itu udah lumayan banget pencapaiannya. Sebenarnya dari dulu tuh bisa beli HP, tapi cuman, kayak aku bangga nggak ya HP lagi satu tuh masih di plaster. Ini ya kemarin juga sempat ditunjukin ketika kita kunjungan live di karena dia selain live di Instagram dan di mana juga nih? Ada di Bigo dan dia udah punya 3 HP. Ini gimana caranya? Satu Instagram, satu Bigo itu. Enggak, sebenarnya HP ku ngonten itu dulunya ini. Enggak disponsori tapi aku bangga punya ini, maka aku tunjukin. Betul. Terus HP yang mau plaster tuh adalah HP pertamaku yang aku beli gitu. Itu tuh udah 7 tahun aku pakai sampai sekarang masih hidup. Bankingku tak taruh di sana supaya aku ingat bahwa HP itu. Terus kalau misalnya dia udah nggak bisa hidup lagi karena di plaster gimana? Pasti masih bisa. Masih karirku naik, pasti dia hidup. Aku percaya dengan hal itu. Terus kayak aku bisa beli HP dari dulu, tapi kayak aku masih sayang sama HP ini aja. Nah, terus karena mulai rame lah konten-kontenku, banyak yang nyaranin upgrade dong handphonenya. Aku upgrade. Dan itu pun hanya untuk YouTube aja. Sisanya semua di sini gitu. Kayak gimana ya, aku tuh nggak ngejar gengsi, aku ngejar fungsi. Betul, keren banget nih. Jangan ngejar gengsi, yang penting fungsi. Asik, keren banget bisa dipakai. HP Playsterku tuh ngasilin 100 jutaan, ini juga 100 jutaan. Asik, ya itu belum tentu gitu kan, betul masih banget. ini bisa gaskan gitu. Jadi seru sekali ya, dapat banyak sekali inspirasi dari seorang Herlina. Terus resolusimu di tahun ini, pencapaianmu yang bakal kamu raih di tahun ini, targetmu apa aja deh? Target di tahun ini IPK tinggi. IPK tinggi, Astungkara, semoga lulus dengan predikat cum laude ya. Iya, pasti sih itu. Pasti. Dari IPK-nya terus naik. Iya, lanjut. Terus pengen naikin salon lagi. Naikin salon. Okay. Nah, pengen nikah. Enggak, nikah belum. Saya belum punya cowok. Masih jomblo. Seorang yang kita masih jomblo aja buat selebgram pria yang tertarik dengan sosok yang satu ini. Aku nggak matok supaya selebgram ya. Yang penting kamu tuh kaya sama ganteng. Itu aja.
gila ya. Kaya itu butuh berarti harus good looking dan good looking gitu. Iya. Kalau down ini apa namanya rendah di attitude dan norma itu gimana? Masih bisa diterima? Enggak sih, masih bisa diterima. Tuhan akan membalas. Asik, ya betul banget. Tuhan akan membalas. Jadi buat kamu cowok tajir dan ganteng, silakan DM di Herlina di bawah ini. Herlina di CP. Lanjut, resolusinya apa nih tahun ini lagi? Tahun ini lagi keinginanku punya studio. Iya. Nah, buat nail art, buat syuting. Enggak, itu kan udah. Buat nge-live streaming, iya, buat kayak studio untuk editing itu aku belum punya. Iya. Nu lesehan di lantai nih kan. Iya, tapi kalau lesehan biarpun lesehan, tapi kan yang diajak kerja itu juga berasa kekeluargaan ya. Iya, kan? lebih santai. Terus kayaknya bikin orang tua happy. Iya. Betul banget. Orang tua aku happy sih sekarang, tapi kayak aku pengen memberikan yang lebih. Soalnya kayak gimana ya? Aduh nggak tahu deh, kayak ngerasa orang tuaku masih banyak loh. Aku kayak Iya. Nanti kita pelan-pelan juga kita pastikan membahas membalasnya ya kan. Oke, terakhir nih apa yang bisa kamu sampaikan kepada pemuda-pemuda Bali pada khususnya terkait dengan untuk mengembangkan potensi diri untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Oke guys, saran aku di usia muda banyak-banyaklah bekerja, banyak-banyak mengembangkan diri karena guys kalian harus tahu kalian nge-scroll sosial media orang-orang membuat konten itu mendapatkan uang. Betul banget. Jadilah bos di usaha sendiri. Betul banget. Daripada kamu menjadi bawahan di usaha orang lain. Yang Betul. penting kamu konsisten, upgrade yourself, and make your dream come true. Oke, keren banget ya. Karena beliau juga udah membuktikan dari hasil kerja keras konten dan menjadi selebgram itu memang penghasilan itu lumayan banget ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di inbox berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan follow dan share. Bye.